Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel atau yang biasa kita singkat dengan PLSV. Bersama saya Intan Afina Sanatin dari TMT 4C. Sebelum menuju ke materi, kita akan membahas tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang pertama, yaitu menentukan penyelesaian pada kalimat terbuka atau nilai yang menggantikan bilangan yang belum diketahui sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Tujuan yang kedua, memodelkan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel menjadi model matematika atau sebaliknya. Tujuan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Dan untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Oke, kita masuk ke materi. Nah, ini ada pengertian PLSV atau pengetahuan umum tentang PLSV. Persamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat PLSV sering disebutkan dengan tanda sama dengan, ya namanya juga persamaan, jadi sama dengan ya tandanya. Yang kedua, sesuai namanya, PLSV mengandung satu variabel dan variabel ini berpangkat 1 ya teman-teman, bukan pangkat kuadrat atau pangkat 3. Dan pengertian lebih lengkapnya seperti ini, persamaan linier satu variabel merupakan suatu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Itu bisa ditambahkan ke catatan masing-masing ya. Nah, di sini disebutkan berbentuk kalimat terbuka. Dan apa sih maksud kalimat terbuka itu? Dikatakan sebagai kalimat terbuka karena kalimatnya itu belum diketahui nilai kebenarannya. Bisa saja benar atau salah. Contoh, ada X plus 4 sama dengan 9. Jika X sama dengan 5, maka kalimat tersebut bernilai benar karena benar bahwa 5 ditambah 4 sama dengan 9. Namun, jika X sama dengan 1, maka kalimat tersebut akan bernilai salah karena 1 ditambah 4 sama dengan 5 bukan 9. Jadi, kata lainnya, nilai X selain 5 akan bernilai salah. Lalu bagaimana dengan kalimat tertutup? Nah, kalau kalimat tertutup itu kebalikannya. Jadi, sudah diketahui kebenarannya. Misal, 2 plus 2 sama dengan 4, atau 5 lebih dari 3, dan lain-lain. Jadi, sudah diketahui kalau 2 plus 2 sama dengan 4 itu benar. 5 lebih dari 3 itu benar, gitu ya. Kemudian ada bentuk umum PLSV. Bentuk umumnya ada AX plus B sama dengan 0. Dengan keterangannya, A adalah koefisien, B adalah konstanta, dan X adalah variabel. Untuk variabelnya tidak harus berupa X, tetapi bisa saja huruf lain. X di persamaan tersebut hanya melambangkan atau mewakilkan variabel-variabel lain saja. Contohnya untuk variabel lain ada Y ya. Di sini ada contoh 2Y plus 5 sama dengan 0, di mana koefisiennya adalah 2, variabelnya adalah Y, dan konstantanya adalah 5. Nah, ini ada beberapa contoh persamaan linier satu variabel. Jadi, di sini 3 pernyataan ini bisa diubah menjadi bentuk persamaan linier satu variabel. Kita langsung bahas untuk soal yang pertama saja. Andi membeli 2 ballpoint yang sama di toko alat tulis Anugrah. Jika total yang dibayar Andi adalah Rp10.000, berapakah harga satu buah ballpoint tersebut? Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, misalkan ballpoint adalah X. Jadi kita menggunakan variabel X untuk melambangkan ballpoint, untuk memisalkan ballpoint. Maka kalimat matematikanya akan jadi seperti ini. 2 dikali X sama dengan 10.000. Ini 2X, ini maksudnya 2 dikali X ya. 2 dikali X sama dengan 10.000. Maka nilai X adalah 10.000 per 2. Jadi,
nilai X adalah 5.000. Nah, kesimpulannya, harga satu ballpoint yang dibeli Andi adalah Rp5.000 untuk per satu ballpointnya. Tadi kan yang ditanyakan berapakah harga satu buah ballpoint tersebut? Nah, jawabannya adalah Rp5.000. Nah, untuk soal yang kedua, Budi membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya, Iwan, Wayan, dan Wati, meminta permen tersebut sehingga permen Budi tersisa 11 biji. Berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adiknya Budi? Caranya sama seperti yang tadi. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan permen yang diminta adik Budi adalah X. Jadi, X di sini melambangkan berapa banyak permen yang diminta adik Budi. Maka kalimat matematikanya 20 dikurangi X sama dengan 11. Bisa dipahami ya kenapa kok ini bisa jadi seperti ini. Jadi, Budi tadi kan membeli 20 permen. Kemudian diminta oleh ketiga adiknya sehingga hanya tersisa 11 biji. Maka 20 dikurangi X sama dengan 11. Tinggal 11 biji. Lalu berapa permen yang diminta oleh ketiga adiknya Budi? Nah, kalimat matematika ini tadi kita operasikan aljabar, kedua ruas dikurangi dengan 20. Kedua ruas kiri dan ruas kanan dikurangi 20. Ini dikurangi 20. Yang ini juga dikurangi 20. Jadi, tinggal ini saja. Negatif X sama dengan negatif 9. Jadi, kedua ruas selanjutnya dikalikan dengan negatif 1. Ini kan ya. Hasilnya X sama dengan 9. Jadi, banyak permen yang diminta adik Budi adalah 9 buah. 20 dikurangi 9 sama dengan 11. Jadi, X sama dengan 9 bernilai benar. Selanjutnya, setiap hari Fitri menyisihkan uang jajannya untuk ditabung di rumah. Setelah 11 hari, uang Fitri menjadi Rp154.000. Berapa rupiahkah Fitri menyisihkan uangnya setiap hari? Oke, penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Kita misalkan dulu. Nah, misalkan uang yang disisihkan Fitri setiap harinya adalah X. Jadi, X ini melambangkan berapa nih nominal yang disisihkan Fitri setiap harinya. Maka kalimat matematikanya jadi seperti ini. 11 dikali X sama dengan 154.000. Tadi kan 11 hari dan totalnya 154.000. Jadi, berapa kali 11 sama dengan 154.000, seperti itu. Nah, jadi nilai X adalah 154.000 per 11. Jadi nilai X adalah 14.000 ya. Nah, berarti kan uang jajan yang disisihkan Fitri setiap harinya adalah Rp14.000. Nah, ini ada contoh soal yang bukan soal cerita ya. Oke, kita bahas yang pertama dari yang ini dulu. Jika 3X plus 12 sama dengan 7X dikurangi 8, tentukan nilai X plus 5. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita operasikan aljabar seperti yang tadi. Kedua ruas kita kurangkan dengan 3X. Ini di sini ada, di sini juga ada. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kan habis. Kemudian tinggal 12 saja. 12 sama dengan 7X dikurangi 3X, 4X min 8. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 8. 8 ditambah 12 sama dengan 4X min 8 ditambah 8. Jadi, hasilnya 20 sama dengan 4X.
Kemudian nilai X berarti 20 dibagi 4. Ini ya. 20 bagi 4 berapa? X sama dengan 5. Jadi, X plus 5, tadi kan ditanyakan tentukan X plus 5. Karena nilai X sudah diketahui, jadi X plus 5 sama dengan 5 ditambah 5, dan hasilnya adalah 10. Nah, untuk soal selanjutnya, tentukan nilai X dari persamaan berikut ini. 3 dikali X plus 5 dikurangi X min 3 sama dengan 36. Nah, untuk langkah pertama kita operasikan aljabar terlebih dahulu. 3 dikali X sama dengan 3X. Kemudian 3 dikali 5, 15. Jadi 3X plus 15. Lalu ini min X. Kemudian min 3 berarti kan plus 3 ya. Jadinya 3X plus 15 dikurangi X plus 3 sama dengan 36. Kemudian kita operasikan dengan sejenisnya. 3X dengan X, 15 dengan 3. Hasilnya seperti ini. 2X, kan tadi 3X dikurangi X sama dengan 2X. 15 ditambah 3 sama dengan 18 sama dengan 36. 2X plus 18 sama dengan 36. Nah, tadi kan langkahnya untuk yang tadi kedua ruas dikurangkan atau ditambahkan dengan angka yang sama. Tapi kalau sudah paham konsep seperti ini langsung saja, berarti kalau di sini nanti dikurangi 18 dan di sini nanti dikurangi juga dengan 18, maka akan menghasilkan seperti ini kan. Yang sini 18-nya hilang karena dikurangi dengan 18 aslinya, jadi tinggal 2X saja, kemudian 36 dikurangi dengan 18. Jadi 2X dikurangi 18. Nilai X-nya 18 per 2, X sama dengan 9. Maka nilai X-nya sudah ditemukan ya, 9. Tadi ditanyakan nilai X berapa. Nah, ini ada 2 soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Dan coba komen hasilnya ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.